Halo para pecinta kelinci di seluruh Indonesia yang kebetulan nonton video ini. Jangan skip video ini kalau kalian ingin mendapatkan konten informatif yang menarik terkait kelinci. Hai, welcome back to my video di channel Sweetwood Bunnies X House Rabbit Tree. Apa kabar nih semua teman-teman para pecinta kelinci di seluruh Indonesia, khususnya Sobat Sweet, Sobat penonton setia channel Sweetwood Rabbitry ya, yang biasa saya bakal sapa dengan sebutan Sobat Sweet ya, biar terlihat bagus ya, biar terlihat akrab. Video ini kita akan ngomongin hal-hal terkait dengan kelinci ya teman-teman. Walaupun nama channelnya berubah, konten-kontennya masih sama, masih dengan kelinci, dan kebetulan saya masih memelihara dan breeding kelinci Holland. Di video ini saya ditemani oleh salah satu kelinci pejantan Holland penghuni Sweetwood Bunnies, yaitu nih, lucu kan ini, dengan siapa namamu nak? Oh ya, namanya Ivo. Ya, saya ditemani oleh Ivo di video ini, dan di video ini kita akan ngomongin kelinci ya. Jadi konten ini mungkin melanjutkan konten ngonci yang sebelumnya memang ada beberapa video, yaitu ngomongin kelinci. Saya akan mencoba membagikan sebuah informasi yang memang saya dapat dari sebuah buku yang saya baca terkait kelinci pastinya, yaitu yang merupakan kumpulan-kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, jadi di buku itu menyajikan suatu informasi kumpulan-kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pecinta kelinci pemula biasanya. Nah, di bab pertama itu adalah Run Rabbit Run, kita beri judul. Ya, kita tampilkan slide ya. Di konten ini saya coba menampilkan slide agar teman-teman para pecinta kelinci Sobat Sweet juga bisa melihat apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut aja di bab Run Rabbit Run di buku yang saya baca tersebut. Saya buat sebuah slide dan saya akan tampilkan di konten ini, video ini. Slide berikutnya ini ada video goals nih. Udah kayak presentasi ini aja nih, apa? Udah kayak presentasi materi kuliah aja nih atau pelajaran nih, ada video goalnya ya. Jadi di video ini saya berharap teman-teman para pencinta kelinci yang menonton video ini, dan para sobat sweet yang menonton video ini bisa mendapatkan pengetahuan terkait sifat alami kelinci, ya kan? Semoga video ini bisa menyampaikan informasi tujuan yang tercapai seperti itu ya teman-teman. Lanjut teman-teman. Di bab buku tersebut, pertanyaan pertama yang ditanyakan yaitu mengapa kelinci mengentakkan kaki belakangnya nih teman-teman. Sobat Sweet dan teman-teman para pecinta kelinci mungkin sering ya melihat atau memperhatikan kelinci-kelinci di kandangnya sering mengentakkan kaki belakangnya. Nah, ternyata di buku tersebut menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman. Nah, jawaban apa yang diberikan di buku tersebut atas pertanyaan mengapa kelinci mengentakkan kaki belakangnya, ternyata itu menandakan dominasi kelinci jantan lainnya. Jadi maksudnya itu sifat kelinci ini suka memberikan perhatian ya teman-teman, suka memberikan tanda bahwa ini daerah teritorinya. Nah, salah satunya adalah cara mengentakkan kaki belakangnya. Dan juga teman-teman, kalau memang teman-teman perhatikan, selain menandakan wilayah teritorinya, mengentakkan kaki kelinci untuk kelinci jantan itu menandakan keberhasilan kawin ya teman-teman. Jadi saat teman-teman mencoba untuk membreeding kelinci, mengkawinkan kelinci, menggabungkan kelinci betina ke kelinci jantan, saat kelinci jantan berhasil mengawini kelinci betina, biasanya dan pasti nih selalu itu ditandai dengan kelinci jantan yang berhasil mengentakkan kaki belakangnya nih teman-teman. Jadi itu petanda bahagia untuk breeder ya teman-teman, buat kita semua peternak saat mengawinkan kelinci. Kemudian juga di buku itu disebutkan untuk memberikan peringatan kepada kelinci di dekatnya jika mereka merasakan bahaya yang terjadi nih teman-teman. Jadi teman-teman para pecinta kelinci dan Sobat Sweet kalau memperhatikan pasti pernah nih kelincinya mengentakkan kaki belakangnya. Baik itu kelinci jantan atau kelinci betina. Apalagi kalau kelinci jantan bukan habis kawin, pasti pernah. Nyata itu salah satu cara untuk kelinci menandakan bahwa sedang ada bahaya di sekitarnya teman-teman. Coba diingat-ingat teman-teman, kalau saya sendiri punya pengalaman ketika ada sesuatu kegaduhan di kandang, misal
ada kaleng terjatuh, kaleng pelet terjatuh, atau ada berisik apa petasan nih teman-teman saat kandang kelinci saya masih di outdoor ya, di luar. Itu pasti para kelinci itu membuat gaduh saat terjadi kegaduhan, yaitu dengan mengentakkan kaki belakangnya, ya kan. Ternyata itu merupakan tanda bahwa kelinci merasa ada bahaya yang mengancam di sekitar dia nih teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada atau bisa was-was atau menjadi perhatian ketika teman-teman saat ada di kandang teman-teman, di sekitar kandang kelinci teman-teman. Saat ada kelinci yang mengentakkan kaki belakangnya, mengentakkan kaki di alas kandangnya kan terdengar tuh seperti itu. Itu berarti ada suatu bahaya nih teman-teman, harus waspada. Karena saya pernah punya pengalaman. Ketika kandang saya masih di outdoor nih teman-teman, dan waktu itu di pintu kandangnya masih bolong bawahnya, dan itu tempat untuk curut ya. Curut salah satu predator kelinci yang diwaspadai, bisa masuk ke dalam ruangan kandang saya nih teman-teman. Nah, ketika saya sehabis memberi makan, saya masih duduk di sekitar kandang, di depan ruang kandang. Nah, saya kaget ketika itu ada satu kelinci yang memang sedang menyusui nih teman-teman, sedang menyusui anakan. Ada salah satu indukan kelinci yang sedang menyusui anakan. Setelah saya nongkrong di ruang kandang, saya mendengar kok kegaduhan di dalam kandang, yaitu ada kelinci yang mengentak-entakan kandang nih teman-teman. Nyata pas saya cek ke dalam, wah ternyata ada curut di loyang kandangnya teman-teman. Ya kan, memang bayi kelinci itu menjadi salah satu mangsa oleh curut ya teman-teman. Jadi dari tanda itu saya bisa langsung mengusir curut tersebut keluar dari ruang kandang, area kandang nih teman-teman. Dan langsung saya tutup lubang yang membuat curut itu bisa masuk kembali. Nah, ini bisa menjadi salah satu yang harus teman-teman waspadai ketika kelinci sobat sweet mengentakkan kakinya di kandang atau membuat kegaduhan dengan cara mengentakkan kakinya di kandang. Oke, lanjut ya teman-teman. Slide berikutnya. Mengapa kelinci memiliki telinga yang sangat besar? Ternyata itu menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan ya teman-teman. Padahal ya kalau menurut saya biarin aja memang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tapi ternyata di situ secara penelitian setelah diteliti ternyata memang segala yang diciptakan itu ada maksudnya teman-teman. Termasuk kenapa telinga kelinci itu panjang dan besar. Oke teman-teman, di buku tersebut didetailkan bahwa telinga kelinci berfungsi sebagai pendingin udara, yaitu membantu kelinci untuk mempertahankan suhu normalnya teman-teman. Jadi telinga si hewan yang lucu ini membantu dia untuk mempertahankan suhu tubuhnya teman-teman. Nah, kalau pengetahuan informasi yang saya dapat dari teman-teman senior, ketika kelinci teman-teman tidak aktif, berada di pojokan sendirian tuh, itu bahaya teman-teman. Di pojokan sendirian bahaya. Kalau kita di pojokan berdua itu yang bahaya. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sobat sweet menemukan kelincinya berdiam diri saja, tidak aktif di pojokan, itu dalam bahaya. Itu saya disarankan untuk mengecek telinganya nih teman-teman. Kalau dingin, itu pertanda kelinci sedang tidak sehat atau sakit. Seperti itu teman. Jadi memang telinga kelinci ini berfungsi untuk membantu kelinci mempertahankan suhu tubuhnya. Mungkin kelinci itu demam ya, sehingga telinganya menjadi dingin ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau hangat nih, telinga ini panas, berarti kelinci dalam keadaan baik atau tidak sedang sakit teman-teman. Kemudian disebutkan juga, didetailkan bahwa berfungsi sebagai parabola. Parabolanya itu berputar setiap arah untuk mencegat, maksudnya untuk menangkap ya, untuk menangkap semua suara kelinci, untuk suara di sekitar kelinci ya teman-teman. Jadi mungkin telinga ini berfungsi juga, berfungsi juga untuk sebagai pelindungan untuk kelinci ya, untuk mengetahui, mendeteksi ada bahaya di sekitar. Mungkin ada pergerakan predator yang kemudian nanti dia saat merasa bahaya mengetakkan kakinya. Dan mungkin ini bisa menjadi sebab kenapa telinga kelinci ini sangat sensitif ya teman-teman. Telinga kelinci ini sangat sensitif. Makanya ada beberapa kasus, beberapa case, kelinci ini kagetan nih teman-teman. Ada benda jatuh, lontang, kenceng, ada petasan yang memang suaranya sangat bising, ada bunyi motor nih yang bising. Mereka sangat ketakutan atau merasa tidak tenang ya teman-teman. Karena merasa ada bahaya di sekitar. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk terkait case kelinci yang telinganya sensitif dan kagetan, ini sebenarnya bisa dilatih nih teman-teman. Para teman-teman
peternak senior menyarankan saya untuk coba memutar musik atau memutar radio di ruang kandangnya teman-teman. Jadi sambil feeding, sambil memberi makan, sambil grooming tuh teman-teman senior, peternak senior memutar musik atau lagu ya teman-teman. Memutar musik, memutar radio, bahkan ada beberapa teman yang memutar lantunan ayat Al-Quran ya, agar kelincinya lebih tenang mungkin ya. Seperti itu teman, tujuannya untuk melatih kelinci tidak mudah stres untuk saat mendengar suara-suara yang bising teman-teman. Kalau mau pinter mungkin style musik klasik ya teman-teman. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Di sini pertanyaan ketiga, ada pertanyaan yang menarik nih teman-teman. Bahayakah hidung kelinci selalu bergoyang-goyang? Bener-bener nih, pertanyaan ini memang sering ditanyakan ternyata di luar. Karena memang buku yang saya baca itu dari terbitan dari negara luar ya. Karena memang dicantumkan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya saya punya pengalaman pribadi nih teman-teman. Jadi ada salah satu abdokter kelinci saya menanyakan, "Mas, kok kelincinya yang baru saya adopt goyang-goyang terus ya? Goyang-goyang terus ya?" Mungkin pecinta kelinci pemula merasa aneh ya teman-teman. Kalau saya sendiri pun biarin aja gitu. Pasti ada perlakuan khusus ya. Dan selama kelinci mau makan walaupun hidungnya goyang-goyang terus, no problem buat saya. Tapi mungkin para pecinta kelinci baru, adopter-adopter kelinci baru merasa itu sesuatu yang aneh melihat kelinci yang hidungnya bergoyang terus. Nah, di buku ini didetailkan teman-teman jawabannya. Kelinci hidungnya bergoyang-goyang itu merupakan gerakan untuk meningkatkan kemampuan kelinci untuk menganalisis bau di udara ya teman-teman. Makanya kalau memang teman-teman perhatikan nih, oleh sebab itu nih teman-teman kalau perhatikan, kelinci yang hidungnya bergoyang-goyang itu biasanya adalah kelinci yang baru pindah tempat teman-teman. Atau biasanya kita baru mengadopsi ya, saya baru mengadopsi kelinci di ternak lain, saya pindahkan di kandang saya, itu pasti di awal-awal berubah. Pasti di awal-awal dia menepati kandang barunya dia selalu menggoyangkan hidungnya, sering menggoyangkan hidungnya teman-teman. Atau saya pindah nih dari ruang kandang A, dari indoor saya pindah ke outdoor, tuh pasti kelinci menggoyangkan hidungnya terlalu sering untuk meningkatkan kemampuan mengenali mungkin ya, untuk menganalisis lingkungan dia yang baru ya teman-teman. Jadi memang ini salah satu sifat alamiah kelinci ya. Mantap nih kelinci ini. Gampang beradaptasi ya teman-teman. Nah, disebutkan juga teman-teman, kelinci mengistirahatkan hidungnya saat tidur siang sekitar 16 jam per hari. Ini berlaku untuk kelinci liar ataupun kelinci hewan peliharaan nih. Jadi memang ya teman-teman, kita sudah tahu semuanya, udah menjadi hal umum. Para sobat sweet juga pasti sudah tahu bahwa kelinci ini hewan nokturnal, aktif di malam hari. Jadi jam siangnya itu adalah waktu istirahatnya untuk hewan lucu ini. Lanjut teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat ya. Saya rangkum berapa pertanyaannya? Lupa. Lanjut aja teman-teman. Kenapa kelinci sering terlihat menggali-gali? Nah, ini adalah salah satu kebiasaan kelinci yang memang terasa aneh bagi para pecinta kelinci pemula. Nah, ini sering ditanyakan juga ternyata teman-teman. Bahkan saya sering juga mendapatkan pertanyaan ini dari adopter saya yang memang baru mulai memelihara kelinci. Di sini disebutkan teman-teman bahwa kelinci ini merupakan gen apa nih? Termasuk keluarga family mungkin ya, Oryctolagus cuniculus. Bacanya gitu ya kalau bahasa Indonesia. Jadi kelinci ini adalah salah satu hewan yang hidup dalam liang bawah tanah yang disebut sarang nih teman-teman. Jadi kelinci ini hewan yang membuat sarang di bawah tanah. Perilaku ini bahkan dikodekan dalam suatu DNA nih teman-teman. Jadi, nah ini baru gali-gali nih. si Ivo gali-gali nih. Padahal di sini kawat ya saya sama rumput sintetis. Jadi memang perlakuan kelinci menggali itu adalah sifat alamiah yang bahkan sudah dikodekan dalam DNA teman-teman. Kenapa kelinci seperti itu? Ya memang seperti itu ya teman-teman. Nah, disebutkan juga di buku tersebut, betina lebih cenderung sering menggali daripada kelinci jantan. Karena memang pada dasarnya teman-teman, saat kelinci betina ingin melahirkan, itu mereka membuat sarang ya teman-teman. Jadi memang kelinci betina yang membuat sarang. Sehingga memang cenderung kelinci betina yang bakalan sering
terlihat melakukan aktivitas menggali. Mungkin selain untuk membuat sarang, mereka juga mungkin untuk melatih kemampuan menggalinya ya teman-teman. Seperti itulah. Yang penting jangan menggali aib-aib orang aja nih. Oke, lanjut nih teman-teman di pertanyaan berikutnya, ke pertanyaan ke berapa nih? Ada pertanyaan, mengapa kelinci terlihat sering menggaruk sudut di dalam kandang? Nah, ini adalah kebiasaan yang pasti saya yakin teman-teman para pecinta kelinci dan sobat sweet melihat kelincinya melakukan itu. Sering garuk-garuk di ujung kandang. Mau kandangnya bambu, mau kandangnya galvanis, pasti ada situ. Dijelaskan teman-teman, menggali adalah hal yang bersifat naluriah. Nah, yang tadi disebutkan ya, sifat naluriah, sifat alami yang bahkan dikodekan dalam sebuah DNA. Ya, sifat kamu tuh. Jadi menggali kandang itu bisa menjadi suatu tanda nih teman-teman. Disebutkan jika kelinci betina terlihat sering menggaruk sudut kandang, bisa jadi tanda keberhasilan kawin nih teman-teman. Keberhasilan kawin ya, saya baru tahu nih teman-teman. Karena memang keberhasilan kawin itu saya biasanya kelinci hamil atau tidak saya tes dengan palpasi. Tapi memang sih kalau saya perhatikan, kelinci memang kalau kalau kelinci sudah dikawinkan dan menjelang lahirannya, menjelang mendekat hari H-nya, HPL-nya, lahirannya, itu kelinci memang telah aktif menggali sudut-sudut kandang teman-teman. Tapi memang saya baru tahu ini bisa menjadi pertanda bahwa kelincinya hamil ya teman-teman. Boleh juga. Dan jika belum mengawinkan, itu mungkin merupakan petunjuk bahwa betina birahi. Nah, ini adalah salah satu tanda yang kalau saya lagi males ngecek vulva kelinci betina, saya lihat nih saat saya memberi makan, ternyata saya lihat salah satu indukan betina saya menggaruk-garuk kandang. Itu menjadi pertanda kebahagiaan juga teman-teman buat para breeder, buat para peternak. Karena biasanya kelinci betina yang sering menggaruk ujung kandang itu adalah kelinci yang birahi teman-teman. Kemungkinan besar. Jadi itu salah satu tanda kebahagiaan untuk breeder. Oke teman-teman, banyak ya ternyata, lumayan saya dapat pengetahuan baru terkait sifat alamiah kelinci ini. Lanjut teman-teman, pertanyaan berikutnya. Predator apa saja yang berbahaya untuk kelinci? Wow, ini wajib tahu nih teman-teman. Karena kenapa? Karena setiap hewan peliharaan itu menjadi mangsa untuk predator-predatornya, memiliki predatornya teman-teman. Dan hewan peliharaan ini harus kita jaga dari predator-predatornya teman-teman. Nah, di kelinci ini hampir semua predator memakan kelinci ya teman-teman, disebutkan di sini. Karena memang kelinci ini enak ya mungkin teman-teman, atau menggemaskan gitu. Jadi terlihat asik buat dimangsa gitu. Nah, predator di alam liar itu ada serigala, ada rubah ya, ada rubah, musang mungkin ya, ada anjing liar, ada elang, burung hantu, macan, bahkan kucing dan anjing, tikus. Itu merupakan predator-predator yang berbahaya untuk kelinci. Nah, kalau kita sebagai kelinci hewan peliharaan nih di kandang indoor maupun outdoor, yang mesti diwaspadai itu pertama tikus teman-teman, tikus dan curut. Ya kan? Kalau di outdoor mungkin kalau masih di daerah ada musang ya teman-teman, yang mungkin dekat perkebunan atau dekat apa, itu juga menjadi predator kelinci teman-teman. Kita harus memastikan kandang itu jauh dari predator-predator tersebut. Di sini disebutkan ada kucing dan anjing ini. Ini mungkin ada yang membantah ya. Mungkin karena memang saya lihat beberapa pecinta kelinci, saya lihat pernah memposting, memvideokan bahwa kelincinya tuh terlihat akrab dengan kucing peliharaannya gitu. Kucing kesayangannya atau anjing kesayangannya terlihat akrab teman-teman. Namun tetap harus waspada teman-teman. Karena memang saya punya pengalaman nih sobat sweet. Waktu itu saya memelihara kelinci rek ya. Waktu itu kelinci reknya saya umbar di teras, dan indukan dan anaknya yang masih usia 30 harian lah, 30 harian. Nah, di situ ada kucing liar, teman-teman, bukan kucing peliharaan. Kucing liar ternyata langsung mencaplok, menggigit leher kelinci, anakan kelinci yang baru usia 1 bulan itu, teman-teman. Saya melihatnya langsung kaget, saya kejar, dan memang kucing itu masuk ke kolong-kolong tuh, teman-teman. Kolong mobil saya kejar, masuk lari, aduh, dan ya tidak terkejar, teman-teman. Udahlah, ikhlaskan. Nah, itu bahayanya di situ, teman-teman. Mungkin kucing liar ya, teman-teman. Kalau ada memang kucing liar di sekitar kandang teman-teman suka mengumbar, sobat cuit semua suka mengumbar kelincinya di teras atau apa, waspada terkait kucing liar ataupun anjing liar pastinya. Saya aja harus waspada kalau ada anjing. Oke teman-teman, ini merupakan wajib ya, wajib tahu predator, karena memang
Menurut saya kita harus menjaga kelinci, memberikan kelinci rasa aman dari predatornya. Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana sifat alamiah kelinci dalam melindungi diri? Ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan dan kita wajib tahu nih teman-teman, bagaimana kelinci ini melindungi dirinya dari bahaya. Dari buku tersebut disebutkan berlari, menghindar, bersembunyi adalah hal yang sering kelinci lakukan untuk melindungi dirinya. Maka gak heran kalau kita lihat kelinci stres, kita umbar, belum bonding sama kita, susah banget tuh nangkap kelinci. Lompat, lari, ya kan, ngumpet lah, bersembunyi. Sembunyi di kolong-kolong yang susah lagi yang kita nggak bisa jangkau ya kan? Atau mungkin yang bahaya sembunyi di kabel-kabel ya belakang kulkas tuh. Aduh, susah banget tuh kalau ngumpet di situ. Nah, untuk melindungi anak-anaknya, kelinci juga melakukan suatu perlindungan dengan membuat sarang yang memenuhi bayinya ya teman-teman. Ini menarik juga nih kalau saya boleh sharing juga nih pengalaman saya terkait adopter saya nih yang memang pemula memelihara kelinci, yang merupakan pemula dalam melihara kelinci dan mendapati kelincinya lahiran nih. Waktu itu saya mendapat pertanyaan dari adopter tersebut, Mas, ini kok anakan kelincinya dipenuhi oleh bulu ya, dipenuhi oleh rumput-rumput kering. Apa tidak bahaya gitu? Maksudnya adopter tersebut khawatir nih teman-teman. Dia mengkhawatirkan kalau anakan kelincinya nggak bisa nafas nih teman-teman. Setelah nonton video ini nggak perlu khawatir lagi karena memang sifat pelindungan diri dari indukan kelinci untuk bayi-bayi yang baru lahir yaitu menaruh bayi-bayinya di dalam kumpulan sarang nih teman-teman. Jadi sobat sweet nggak perlu khawatir, teman-teman para pecinta kelinci nggak perlu khawatir. Memang sudah ada caranya ya bagaimana kelinci bayi tersebut bisa napas di dalam kerumunan, di dalam timbunan sarang yang penuh bulu dan rumput kering teman-teman. Sebutkan kelinci akan lari bersembunyi sekejap jika mereka terasa terancam oleh suara keras gerakan tiba-tiba. Ya memang seperti itu ya teman-teman. Kelinci kalau ada suara keras itu bisa menganggap itu bahaya. Tapi untuk case suara keras ini bisa kita latih seperti apa yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan dengan memutar musik, boleh musik apa aja dengan suara yang cukup keras di area kandang ya teman-teman. Nah, slide-nya ternyata sudah habis teman-teman pertanyaannya. Tadi ada berapa tuh? 7 ya? Di slide ini kalau kelinci bisa ngomong nih teman-teman. Maksudnya apa nih teman-teman? Jadi kita biar lebih dekat sama kelinci nih. Nggak hanya bulan aja bisa ngomong nih, kelinci bisa nih. Kalau kelinci bisa ngomong ya teman-teman, saya takut. Di sini hari mulai terang, waktunya tidur. Ya, udah banyak yang tahu ya. Para pecinta kelinci dan sobat sweet semuanya sudah pada tahu bahwa kelinci saat siang hari adalah waktunya tidur. Dan hari mulai gelap waktunya sarapan. Jadi waktu sore hari menjelang malam, masuknya malam itu menjadi dunianya dia lebih aktif ini. Hewan ini lebih aktif di malam hari. Nah, jadi pertanyaan nggak teman-teman para pecinta kelinci, sobat sweet. Kalau kandangnya indoor seperti ini, lampu nyala 24 jam, bagaimana kelinci tahu pagi atau malam? Ini masih belum saya tahu ya gimana ya. Entah. Nah, kalau ada sobat sweet, yang nonton video ini, para pecinta kelinci yang nonton video ini yang tahu kan bagaimana kelinci mengenali pagi atau malam di kandang indoor yang 24 jam pencahayaannya, bisa tulis di komentar ya. Ini bisa menjadi pengetahuan buat saya. Nah, kemudian menjauhlah, aku sedang hamil, tidak ingin diganggu. Ya, sobat sweet, para pecinta kelinci sudah tahu ya bahwa kelinci hamil itu kadang kita menemukan lebih galak karena memang kelinci saat hamil itu lebih sensitif, tidak ingin diganggu. Rasa keibuannya, rasa yang tadi melindungi dari predator, jiwa keibuan yang melindungi anaknya dari predator, dari hal-hal yang membahayakan itu muncul ya teman-teman. Jadi memang kelinci kalau sedang hamil lebih baik tidak diganggu ya teman-teman. Kalau untuk ngecek anakan bisa ada caranya sih, pelan-pelan dielus dulu kelincinya sampai dia tidak khawatir bahwa tangan yang kita masuk ini mengganggu keberlangsungan hidup induk dan bayinya. Ada apa lagi nih? Kalau kelinci bisa ngomong, aku mau mengunyah. Bagaimana dengan kawat kandang ini? Nah. Ini sering banget nih kamu nih. Sering banget ya kelinci gigitin kawat ya, kandang kawat. Bahkan kalau memang pelet habis, saya baru masuk nih ke kandang. Dengar suara pelet
dikecrek-kecrek di toplesnya ya, di wadahnya. Itu kelinci sering gigit kandang ya, sambil menunggu pelet dituang tuh sering menggigit kandang. Jadi memang dia mau mengunyah ya teman-teman. Mungkin juga sifat alamiah kelinci bahwa kelinci ini ternyata bahwa kelinci ini hewan pengerat teman-teman. Maka nggak heran banyak beredar di online shop ya, di toko-toko pet ya, di toko pet, di pet shop ada beberapa mainan kelinci yang memang bisa dimanfaatkan, diberikan ke kelinci untuk mendukung ya, untuk mendukung sifat alamiah dia yang suka menggigit, yang suka mengerat ya. Jadi ada mainan wortel dari hay, bola-bola dari kumpulan jerami dari hay, seperti itu teman-teman. Ini boleh juga kalau memang para pecinta kelinci dan sobat sweet yang mempunyai dana lebih untuk membeli mainan-mainan ini untuk mendukung aktivitas kelinci yang suka menggigit ya teman-teman, suka mengerat. Atau bisa juga menggunakan kayu, atau saya pernah lihat beberapa peternak daerah tuh menggunakan batu bata bahkan teman-teman untuk biar digigit kelinci daripada dia menggigit kawat ya, karena memang kalau menggigit kawat kadang giginya bisa patah teman-teman, dan ini bisa menjadi hal yang merugikan untuk kelinci-kelinci yang akan dikonteskan ya teman-teman. Sayang banget gitu teman-teman, karena kalau patah kadang tumbuhnya itu bisa berbeda ya kadang ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kelinci bisa ngomong ada 4 hal ya yang mau diomongin dia. Udah 4 doang nih. Nggak ngomong mau kawin nih. Enak ya kelinci. Nggak usah ngomong kawin pasti kita kawinin. Oke teman-teman. Slide berikutnya. Oh sudah habis. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, konten informasi mengenai sifat alami kelinci di salah satu bab buku kelinci yang saya baca. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman para pecinta kelinci, sobat sweet juga. Untuk teman-teman yang sudah tahu, mungkin bisa merefresh ya. Mungkin teman-teman para pecinta kelinci senior lupa ya terkait informasi-informasi yang tadi disampaikan. Jadi bisa ingat kembali kenapa kelinci begini, kenapa kelinci begitu, dan ini bisa menjadi salah satu pengetahuan yang mungkin nantinya bakal ditanyakan oleh adopter kelinci teman-teman. Kalau ada pertanyaan ini teman-teman sudah tahu, yang pastinya memang pertanyaan-pertanyaan tadi di atas sering ditanyakan oleh para pecinta kelinci di negara luar Indonesia ya. Dan pastinya juga di Indonesia pasti bakal ditanyakan. Teman-teman punya pengetahuan untuk menjawab itu. Jadi bisa meningkatkan lah level breeder teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman pecinta kelinci dan sobat sweet suka sama video ini bisa share ya. Kalau memang merasa video ini bermanfaat bisa di-share agar konten ini bermanfaat dan saya juga menjadi orang yang bermanfaat. Thank you teman-teman. Ini slide terakhir ucapan terima kasih dari saya. Saya selaku host dari Sweetwood Bunnies dan ini dari kelinci jantan saya Ivo, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten informatif yang menarik lainnya yang bakalan bermanfaat juga. Salam berkelincian Indonesia, semoga makin maju.